Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus nih, terutama untuk KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Ya, seperti di konten sebelumnya, di video sebelumnya itu Mas Eka sudah memberikan informasi perihal KJP yang dibatalkan atau calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023 yang dibatalkan karena tidak masuk penetapan DTKS tahun 2023. Nah, ini mungkin sudah ada beberapa sekolah yang menyampaikan informasinya ya, atau juga sekolah masih menahan karena menunggu informasi lebih lanjut, takutnya nanti begitu diumumin terus nambah ya yang tidak masuk atau yang dibatalkan nambah gitu kan, misalkan contohnya dari 50 jadi 100 gitu kan, kita nggak tahu, makanya mungkin sekolah masih menunggu. Nah, untuk para warga sekolah yang sudah diumumkan gitu ya, sudah diumumkan oleh sekolahnya bahwa diinformasikan putra-putrinya atau warga sekolah itu nggak dapat lagi KJP-nya gitu ya, atau dibatalkan KJP tahap 2 tahun 2023-nya, ini pasti merasa bingung ya, harus bagaimana dan harus kemana gitu ya. Apakah harus diam saja atau harus disanggah atau harus apa ini Mas Eka gitu kan, karena kemarin kan udah lumayan tuh ya ngumpulin berkas, masih materai, nempelin materai, terus fotokopi sana sini, memerlukan biaya, pada akhirnya malah dibatalkan gitu kan. Kalau kayak begitu mendingan gak usah gitu, ada yang seperti itu, karena belajar dari tahap-tahap sebelumnya, ini tahap ini sebenarnya udah cukup enak gitu ya. Kenapa? Karena diberitahu gitu kan dibatalkan karena apa? Karena di tahap-tahap sebelumnya itu kadang hilang aja gitu kan. Tahu-tahu nanti warga sekolahnya datang ke petugas KJP-nya yang ada di sekolah, kok nama anak saya nggak keluar ya, begitu dicek ternyata tidak ditetapkan. Kok ditetapkan, kemarin saya udah ngumpulin berkasnya loh Pak gitu kan, atau Bu gitu. Nah, ini membingungkan kalau tahun-tahun sebelumnya atau tahap-tahap sebelumnya. Nah, di tahap sekarang itu sudah muncul di sistem sekolah. Jadi kalau pengen tahu dibatalkan atau tidak gitu ya, dibatalkan karena apa, coba minta dicek ke sekolahnya atau melalui akun sekolahnya ya, petugas KJP di sekolahnya gitu ya, tanyain aja. Atau nanti misalkan nunggu pengumuman dan segala macam. Nah, kalau yang sudah dibatalkan seperti itu, apa yang harus dilakukan Mas Eka? Bukan diam saja atau mencari solusinya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, sebelum kita bahas harus kemana pada saat dibatalkan seperti ini, yang perlu diketahui oleh para warga sekolah ya, bahwa DTKS KJP itu ya, sumber datanya adalah dari DTKS gitu ya. Jadi syarat mutlak, syarat utama ya, bisa dapat KJP adalah terdaftar di DTKS terlebih dahulu gitu ya. Kan pertama berusia sekian ya, 6 sampai dengan 21 tahun kalau tidak salah. Kemudian bersekolah ya, tercatat di sekolah dan masih aktif. Kemudian tinggal di DKI Jakarta ya, atau berdomisili di DKI Jakarta dan memiliki kartu identitas DKI Jakarta. Terus yang keempat itu terdaftar di DTKS penetapan daerah ya. Nah, ini syarat yang keempat ini, kalau misalkan dia udah sekolah di DKI Jakarta, usianya masuk, kemudian tinggalnya di DKI Jakarta tapi tidak terdaftar di DTKS, maka dia tidak akan bisa masuk sebagai penerima atau calon penerima, baik itu calon maupun penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023 ya, baik nanti tahap-tahap berikutnya seperti itu. Nah, ini yang terjadi adalah kemarin mungkin ya, saya terdaftar kok Mas Eka di DTKS-nya gitu kan, tapi kenapa ya kok tiba-tiba dibatalkan? Nah, terdaftar statusnya apa di DTKS-nya? Yang dibatalkan ini adalah para warga sekolah yang status DTKS-nya tidak ditetapkan. Nah, kan ini banyak nih ya, begitu ngecek DTKS-nya, ini saya masuk nih di DTKS, statusnya verifikasi gitu kan, ini saya masuk nih DTKS-nya, statusnya musyawarah kelurahan, ini saya masuk nih DTKS-nya masih upload data, misalkan seperti itu ya. Banyak kan sih rata-rata verifikasi dan musyawarah kelurahan. Nah, itu artinya belum ditetapkan ya. Itu masih proses pendaftaran DTKS namanya. Waduh, lama banget Mas Eka. Ya memang seperti itu gitu kan. Itu sudah Mas Eka bahas jauh ya, lama itu. Coba deh dicek, di scroll ke bawah ya, video-video Mas Eka sebelumnya.
masalah yang DTKS, terutama yang DTKS versus KJP. Itu banyak banget yang salah keliru dengan dua hal itu gitu kan. Itu sudah Mas Eka jelaskan. Jadi ya, kalau misalkan para warga sekolah ngecek DTKS-nya, kemudian statusnya di situ masih verifikasi dinas atau verifikasi Kemensos gitu ya. Kemudian juga ada yang masih, apalagi yang musyawarah kelurahan. Nah, kalau misalkan musyawarah kelurahan itu masih lama prosesnya ya. Kalau yang verifikasi juga masih lama. Nah, kalau statusnya benar-benar nanti sudah bunyinya ditetapkan sebagai peserta DTKS, baru itu namanya sudah ditetapkan. Kalau statusnya masih verifikasi, masih musyawarah kelurahan atau bahkan dibatalkan gitu ya, itu berarti sudah tidak masuk di dalam DTKS-nya. Kalau tidak masuk di DTKS, maka dia tidak bisa terdaftar di KJP gitu. Oleh sebab itu makanya dibatalkan. Nah, mungkin yang dibatalkan penetapan tahun 2023 ini adalah para warga sekolah yang proses pendaftaran DTKS-nya statusnya masih verifikasi ataupun musyawarah kelurahan gitu kan. Sementara yang kalau yang sudah ditetapkan, Mas Eka rasa dapat gitu ya, sudah bisa masuk gitu, tidak ada yang bermasalah. Yang bermasalah ini kan, atau yang dibatalkan ini adalah yang tidak masuk penetapan di tahun 2023 DTKS daerahnya gitu ya. Jadi statusnya mungkin musyawarah. Nah, kalau statusnya seperti itu harus kemana? Nggak perlu kemana-mana gitu kan. Katanya kata sekolahnya harus ke P4OP, silakan aja. Kalau mau misalkan ke P4OP silakan gitu, pasti ntar jawabannya pun sama gitu kan. Yang perlu harus dilakukan adalah perbaiki data DTKS-nya gitu kan, atau menunggu DTKS tersebut sampai benar-benar ditetapkan gitu. Jadi kalau misalkan DTKS-nya nanti nih ditetapkan tahun 2023 gitu ya, misalkan bulan November gitu ya, berarti nanti di KJP tahun 2024 mungkin baru bisa masuk gitu kan, karena yang sekarang kan dibatalkan nih. Nah, ketika nanti DTKS-nya tidak bermasalah, kemudian muncul di calon nama penerima, ya udah kumpulin berkasnya, ikuti prosesnya, insya Allah aman gitu kan. Jadi kalau ada sekolah yang menyarankan mungkin ke P4OP, ya silakan gitu, pasti nanti jawaban dari teman-teman yang di P4OP juga sama, DTKS-nya tidak ditetapkan. Terus berargumen lagi, loh saya masuk di DTKS, coba cek status DTKS-nya. Ternyata status DTKS-nya mungkin ya musyawarah kelurahan ataupun verifikasi Kemensos. Gitu, maafin ya, masih kagak flu gitu ya. Jadi sering-sering megang hidung. Jadi seperti itu para warga sekolah. Jadi kemungkinan besar adalah status verifikasi ataupun status musyawarah kelurahan DTKS-nya belum selesai gitu kan. Status pendaftaran DTKS-nya belum selesai. Jadi kan ada namanya proses pendaftaran DTKS, kemudian nanti ada proses penetapannya. Nah, yang masuk sebagai penerima KJP ini yang sudah ditetapkan gitu kan. Tapi kenapa di tahap kemarin dapat Mas Eka? Ya begitu ada cleansing kan kena lagi gitu. Makanya Mas Eka selalu bilang yang masuk calon penerima itu jangan terlalu pede gitu kan, apalagi pede banget gitu, oh saya nggak daftar DTKS tapi keterima tuh gitu. Nah, pada akhirnya ya kan sekarang langsung dibatalkan tanpa ampun gitu kan, muncul gitu kan. Nah, terus bagaimana Mas Eka dengan orang-orang yang terdaftar di DTKS tapi dia memiliki mobil dan segala macam, ya mudah-mudahan ini kena cleansing juga gitu, atau kena dibatalkan gitu ya, mudah-mudahan seperti itu gitu. Kalau misalkan nggak dibatalkan, kalau seperti itu aduin aja, laporin aja pertama ke pendamping sosial yang berada di kelurahan ya, nanti mungkin nanti di DTKS-nya akan dirubah statusnya gitu kan. Terus yang kedua, laporin ke sekolahnya, nanti sekolah akan bisa memblokir gitu. Yang penting lampirkan bukti-buktinya. Kemudian untuk nanti teman-teman yang sudah dibatalkan seperti ini gitu ya, apakah masih bisa nanti melanjutkan lagi? Kalau Mas Eka tadi cek ya, tadi siang cek itu tidak bisa diapa-apain lagi gitu, statusnya nggak bisa dirubah gitu, walaupun di ada tulisan ubah tapi nggak bisa diapa-apain lagi, tetap statusnya dibatalkan gitu kan. Alasannya apa? Nggak bisa disanggah kayaknya gitu kan. Jadi udah terima. Kalau misalkan tidak ditetapkan lagi atau dibatalkan yang saat ini, ya berarti KJP-nya cukup sampai di sini gitu ya. Kemarin di bulan Oktober itu adalah KJP terakhir kalian di tahap 1 tahun 2023. Sementara yang November ini gitu ya, yang akan keluar, kapan keluarnya Mas Eka, kapan cairnya, nanti Mas Eka akan informasikan lebih lanjut gitu ya. Nah, itu sudah tidak akan keluar lagi karena sudah dibatalkan. Kemudian apakah saya bisa daftar lagi nanti di tahun 2024 tahap 1 Mas Eka? Bisa. Yang penting DTKS-nya sudah ditetapkan dan misalkan nanti masuk sebagai calon penerima, maka
ikuti prosedurnya lagi gitu kan, kumpulin berkasnya lagi segala segala macam lah gitu kan. Bosen Mas Eka, udah di PHP-in mulu sama KJP gitu kan. Ya udah kalau udah bosen tinggalin aja, masih banyak kok yang mau gitu ya. Nah, untuk para warga sekolah yang memang nanti pada akhirnya sudah ditetapkan kemudian masuk sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023, Mas Eka nggak bosen-bosennya di setiap konten selalu ngingetin, gunakan dana KJP-nya sesuai dengan keperluan sekolah anak atau putra-putri dari warga sekolah sendiri gitu ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu kan, apalagi digadein, jangan. Terus jangan juga dibeliin yang macam-macam, gunakan untuk kepentingan sekolahnya. Karena apa? Untuk mendapatkan KJP saat ini itu sangat-sangat susah, selektif banget gitu ya. Jadi kalau yang dapat syukuri, nikmati, dan jangan dimacam-macamin ya, gunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang perlu digunakan gitu kan, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian ya jangan digadai, terutama itu sangat jangan, pohon gitu ya, kalau misalkan sampai itu rugi banget, karena di luaran sana banyak banget yang pengen dapat KJP gitu kan. Terus buat para warga sekolahnya nih, untuk putra putrinya yang mungkin teman-teman yang masih di sekolah gitu ya, itu harus bertanggung jawab terhadap KJP tersebut. Apa tanggung jawabnya? Ya belajarnya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian tunjukkan prestasinya, karena tujuan dari KJP ini adalah untuk menyembati teman-teman yang memang kurang mampu bisa bersekolah kembali gitu ya, dan diharapkan bisa berprestasi gitu ya. Jadi ya itu tanggung jawab yang harus para warga sekolah penuhi gitu. Ketika sudah diberi KJP-nya, ya udah, belajarnya harus lebih giat lagi, harus lebih semangat lagi. Masuk sekolahnya jangan asal-asalan, pakaian sekolahnya diperhatikan, alat-alat tulis sekolahnya juga harus diperhatikan, seragam dan segala macam itu harus diperhatikan, harus terpenuhi semuanya. Sebab apa? Sebab dana tersebut sudah diberikan dari Pemprov DKI Jakarta untuk kebutuhan tersebut, bukan untuk kebutuhan yang lain gitu ya. Jadi para warga sekolah, sekali lagi saya simpulkan, kalau misalkan sudah dibatalkan, sudah tidak bisa apa-apa lagi ya, tinggal nanti menunggu status DTKS-nya saja. Mudah-mudahan status DTKS-nya masuk penetapan gitu ya, sehingga nanti di tahap berikutnya di tahun 2024 bisa ikut dari tahap tersebut gitu ya. Yang sekarang berarti sudah clear, sudah tidak ada harapan lagi kalau sudah dibatalkan seperti itu, ya sudah diikhlaskan saja. Mudah-mudahan rezekinya ada dari arah yang lain. Oke, Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.